Para pencinta karya Franz Kafka, saya akan berbagi cerita tentang Franz Kafka dan boneka di Berlin. Ketika Franz Kafka istirahat karena penyakit tuberkulosis TBC di pantai Osee, Jerman, ia bertemu gadis bernama Dora Diamant yang sedang mengasuh anak-anak. Perempuan ini berasal dari Polandia. Dari pertemuan tersebut, mereka saling jatuh cinta dan bersepakat akan hidup bersama di Berlin. Di Berlin, Kafka dan Dora Diamant suatu hari berjalan-jalan di taman Stadtlicher. Di situ ada anak kecil yang sedang menangis karena kehilangan bonekanya. Anak kecil itu bernama Katarina dengan panggilan Kaca. Sedang boneka yang hilang itu bernama Mia. Bocah berusia 6 atau 7 tahun ini tampak gusar karena bonekanya dicari ke sana kemari tak ditemukan. Melihat kejadian itu, secara spontan Kafka berlutut di depan bocah itu sembari berfantasi. Aku tahu di mana boneka itu berada. Boneka itu mengirim surat kepadaku lewat pos kemarin. Tulisannya memang agak sulit dibaca. Jika kamu mau, besok suratnya aku kasihkan kamu di sini. Di luar dugaan, gadis kecil itu berhenti menangis dan mulai percaya apa yang dikatakan Kafka. Sejak itu Kafka meluangkan waktu selama 4 minggu untuk melanjutkan fantasinya sendiri menulis surat imajiner. Surat atas nama boneka. Isi surat itu disebutkan, boneka Mia itu dari taman berjalan menuju ke stasiun. Di stasiun kereta api dia tak punya uang. Untungnya ada anak muda yang menolong membelikan tiket kereta api. Mia akhirnya berada di pantai selama beberapa hari. Namun di pantai pun ia anggap membosankan. Si Mia ingin pergi ke seberang samudra. Datanglah sebuah kapal dan ia naik kapal pada waktu malam. Mia inginnya akan pergi ke Amerika. Sayangnya, kapalnya hanya mendarat sampai di Afrika. Begitulah isi 3 pucuk surat tentang petualangan si Mia hingga berlabuh di Afrika. Kafka lagi-lagi berada di taman menunggu bocah bernama Kaca yang baru pulang dari sekolah. Ia masih belum bisa baca tulisan. Namun Kafka menuliskan, Mia juga senang bepergian. Namun nanti pada perayaan Natal ia akan pulang. Setelah surat yang kesekian kali, Kafka mulai sibuk menulis tema lain seperti buku harian, surat untuk Max Brod, melanjutkan novel, dan surat-suratan lainnya. Itu terjadi tahun 1923 di Berlin, tepatnya setahun sebelum Kafka meninggal. Kaca merespon atas surat-surat itu kepada Kafka. Jika Mia lebih suka tinggal di Afrika, lalu bagaimana? Kafka menjawab, Mia telah jatuh cinta dengan seorang pangeran di Afrika yang tempatnya sangat jauh. Tak apalah, selama mereka berdua saling bahagia. Kaca tanya lagi, apakah dia lebih mencintai pangerannya atau aku? Kaca setengah ragu untuk mengetahui kebenarannya. Bersamaan dengan itu, ia mulai meneteskan air mata. Perlahan-lahan ia sudah mulai menurut. Ia ikut terlibat emosi. Toh di Afrika juga ada pangeran. Beberapa hari kemudian, kisah detail ini tetap diingat oleh Kaca. Kafka melanjutkan suratnya yang menyebut bahwa si Mia selama 24 jam berpikir keras dan diputuskan akan kawin dengan pangeran Afrika itu. Bagaimana menutup kisah boneka imajiner ini? Terjadi dua perbedaan pandangan antara Kafka dan Dora. Dora mengendaki agar cerita surat ini lekas selesai. Maka lebih baik beli saja boneka baru dan diberikan ke Kaca.
sambil dijelaskan bahwa sekarang Mia sudah berubah menjadi tua karena perjalanan panjangnya, tapi tetap bernama Mia. Kafka sebaliknya, ia menolak cara pragmatis seperti itu. Ia masih ingin memperpanjang fantasinya dalam menutup kisah ini dan sekaligus memberi sebuah pembelajaran. Maka Kafka menulis surat penutup. Aku sangat bahagia. Seandainya aku saat itu ikut kaca, diurus dengan lebih baik, tak mungkin aku akan berkenalan dengan pangeran. Tapi hikmahnya baik juga kalau kamu tidak merawatku dengan hati-hati, atau sebaiknya tidak juga sama sekali. Dengan kata lain, Kafka akan bilang secara paralel dengan kehidupan pribadinya. Jika aku beberapa tahun sebelumnya tak terserang tuberkulosis, kemungkinan besar sekarang aku tidak berada di Berlin bersamamu, Dora. Itu hikmahnya bahwa tuberkulosis, TBC atau sebaiknya tidak bersama. Kisah ini saya ambil dari buku yang berjudul Die Herrlichkeit des Lebens, Keindahan Hidup, karya Michael Kumpf-Müller. Di situ dalam ini semacam biografi Dora Diamond, tapi terselip kisah Kafka dan Punika. Pada versi lain yang saya tahu ada cerita bahwa Kafka betul-betul membeli Punika dan diserahkan ke Kaca. Tetapi bocah bernama Kaca ini menolak karena menganggap berbeda. Ini versi sumber lain yang aku belum tahu detailnya, tapi kalau yang saya ceritakan ini adalah betul-betul dari buku yang detail. Kemudian ada sumber lainnya yang aku sudah tahu, itu dari Klaus Wagenbach, seorang peneliti karya Kafka, menerbitkan buku yang ditulis oleh Hans Gert Koch. Ya. Judulnya Kafka di Berlin. Penerbitnya Klaus Wagenbach. Ya. Dia menyebutkan bahwa ketika Kafka meninggal, itu penggemar karya Kafka mencari gadis bernama Kaca di Berlin. Sehingga diumumkan di media, siapakah yang dulu pernah bertemu Franz Kafka di sebuah taman di Berlin. Dan bocah itu waktu itu kehilangan Punika. Dan ternyata bocah itu sudah menjadi nenek-nenek. Ditemukan oleh wartawan dan akhirnya diwawancarai. Memang dia mengaku benar. Waktu itu masih kecil bertemu dengan Franz Kafka. Itu saja cerita tentang Franz Kafka menulis surat fantasi atas nama Boneka di Berlin. Terima kasih. Salam sastra.